Siang ya teman-teman ya. Hari ini kita bakalan Willy, sharing Mbak, hasil suaramu, Mbak. dari kita pelatihan kemarin. Kan kemarin kita itu pelatihan tentang Rek, serius rek. Ngawur kan, ngomong. bagaimana jadi laporan yang baik lah intinya. Di sana kita bahas tentang pembelajaran mendalam, apa itu pembelajaran mendalam yang nanti bakal di-share sama Mas Faisal. Terus bagaimana peran kita, apa? Suara bocor ini. Bagaimana peran kita sebagai tenaga pendidikan dan sebagai laborer di pembelajaran mendalam itu. Terus nanti juga kita bakalan share gimana laporan, isi-isi laporan apa aja yang kita butuhin ketika kita jadi laporan. Misalnya kayak laporan harian, bulanan, tahunan, semesteran itu. Dan fungsinya untuk apa. Kemudian nanti akan di-share gimana buat SOP dan LK. LK itu adalah langkah kerja. Jadi bedanya SOP dan LK nanti juga akan kita bahas bareng-bareng. Terus ada lagi itu tentang K3 laboratorium. Itu penting banget kita terapin di anak-anak kita, terutama di lab-lab yang berhubungan sama bahan kimia, dan fisika, biologi itu lebih penting sih sebenarnya. Terus ada lagi yang namanya program kerja tahunan. Nah, nanti dari laporan-laporan yang kita buat tadi yang kayak harian, bulanan, semesteran, tahunan itu tadi, nanti di situ kita bisa bikin program kerja tahunan next step-nya kita harus apa, bahan apa aja yang bisa kita beli kayak gitu. Sama yang terakhir nanti yang paling penting adalah jejaring kolaborasi. Apa itu jejaring kolaborasi? Bagaimana mewujudkan jejaringnya nanti bakalan kita share juga. Kita cepetan Narek. Enggak sih. Nah ini dia mau join lagi bentar ya. Kita share link. Nah terus teman-teman sekarang dari pembelajaran mendalam mungkin Mas Faisal bisa nerangin dulu apa itu pembelajaran mendalam supaya sebelum kita masuk next step-nya itu teman-teman paham bagaimana pembelajaran mendalam itu. Terima kasih. Oke ya, saya lanjutkan. Terima kasih Ibu Erlin ya. Saya jelaskan sedikit ya tentang pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam itu pembelajaran yang berorientasi kepada apa namanya itu pendekatan yang berfokus pemahaman holistik ya, ya teman-teman ya. Jadi tujuannya itu menciptakan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi itu pembelajarannya itu melalui pendekatan yang menekankan kepada keterlibatan siswa. Jadi siswa itu tidak melulu menghafal ya. Jadi lebih bervariasi seperti pembelajaran seperti apa tuh, study tour, kemudian menggunakan alam sekitar, seperti itu ya, teman-teman ya. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang di sekolahan kita itu sudah dapat sih mengenai pembelajaran mendalam ya. Mungkin itu sih sedikit pembuka ya untuk pembelajaran mendalam. Ada yang ingin ditanyakan mungkin dari teman-teman? Sudah paham semua ya pembelajaran mendalam ya. Kalau kemarin itu yang waktu kita diklat itu di Batu itu, yang pertama itu ada pembelajaran mendalam sama coding dan kecerdasan artifisial ya. Yang kecerdasan artifisial itu seperti pemanfaatan AI dan penggunaan coding untuk membangun laboratorium yang lebih baik. Seperti itu ya. Oke, ini untuk yang materi yang kedua itu peran Tendik untuk pembelajaran mendalam ya. Oh iya, PowerPoint-nya sampai lupa ini. Aku ngenteni kuwi Mas Lupa. Ket Mang. Iya, diingatkan aja enggak apa-apa. Baik omongan tok ya. Iya, diingatkan aja enggak apa-apa ya. Sik. Untuk PowerPoint-nya sebentar. Buat stream. Bisa enggak? Muncul enggak? Kamu Sorry, tuh Mas. jadi gini kamu tuh. Teman-teman, jadi gini ya, nanti hari ini tuh kita bakalan share materi secara umum.
Nah, mungkin kita minggu depan, mungkin dari hari ini teman-teman bisa ngolek pertanyaan-pertanyaan. Nanti mungkin minggu depan kita bisa bahas perinci satu persatu lebih mendalam tentang materi-materi yang kita jelasin hari ini. Soalnya kan ya hari ini juga waktu yang pertama, terus kita juga kebetulan teman-teman yang ikut pelatihan kita juga dikejar waktu untuk laporan RTL kita ini gitu ya. Jadi kita mohon kerjasamanya, oke? Terima kasih. Udah muncul kok guys. Kalian ini kalau mau lihat Ya, punyanya ini kalian pencet punya Mas Faisal nanti ada tulisan watching stream gitu. Kalian klik nanti muncul PPT-nya. ya itu ini karena kan saya juga baru itu ya Pak, pakai Discord ya, dan laptopnya ini masih lemot ya. Jadi ya wis, mohon dimaklumi ya. Nah ini saya jelaskan aja sedikit ya peran Tendik ya untuk pembelajaran mendalam. Nah, ini ada perencanaan dan persiapan praktikum ya. Nah, perencanaan ini seperti kita membuat RAB. RAB itu kebutuhan yang di laboratorium tidak ada. Halo? Halo, Ya, masuk. ya, masuk ya. Masuk masuk Mas. Lanjut lanjut lanjut. Nah, soalnya agak ngelag ya laptop ini. Ya, jadi perencanaannya itu ada RAB, terus persiapan sebelum praktikum apa. Jadi perannya labo persiapkan sarana prasarana dan perencanaannya. Bagaimana nanti jalannya praktikumnya seperti apa. Dan yang kedua ada pendampingan dan bimbingan teknis. Nah, pendampingan ini ketika apa namanya pada saat praktikum kita itu diwajibkan itu untuk mendampingi ya teman-teman ya, mendampingi Bapak Ibu guru atau guru pengampu di laboratorium. Nah, untuk mendampingi dan mengawasi ya, mengawasi anak-anak untuk praktikum ya. Fungsinya untuk apa? Untuk yaitu fungsinya untuk mengawasi jika ada kecelakaan kerja atau memberikan bimbingan teknis seperti penggunaan alat yang benar, yang baik dan benar, seperti itu ya. Dan ada yang nomor tiga itu pemeliharaan dan kalibrasi. Nah, pemeliharaan itu seperti membersihkan peralatan, kemudian jika yang kalibrasi itu biasanya ke apa? Alat ukur ya. Alat ukur itu ada yang sudah tidak akurat, itu bisa dikalibrasi ya. Nah, kemudian ada yang keempat menjamin keselamatan dan keamanan. Nah, sebelum itu kita jangan kerja seperti mengecek K3-nya itu seperti apa, aparnya apa masih berlaku atau belum expired ya. Dan kemudian kotak P3K-nya ada isinya. Jadi seperti itu ya. Saya mau keluar, Pak. Itu tunggu Kemudian sebentar yang ya. terakhir gimana? Udah ya, lanjut ya. Nah, yang terakhir itu pengembangan dan inovasi laboratorium. Nah, pengembangan ini seperti nanti sistem administrasinya bagaimana. Nah, administrasinya entah nanti kita buat yang paperless Enggak, atau ada Bapak. inovasi seperti Aku print lagi ya. laboratorium digital. Udah ya, mungkin itu untuk yang pembelajaran mendalam materi yang pertama. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan. Saya kembalikan ke Ibu Erlin ya. Ibu. Oke, selanjutnya tadi tentang belajar mendalam dan peran tenaga pendidikan ya. Buat, sorry. Tenaga pendidikan di sistem pembelajaran mendalam. Nah, dari situ mungkin kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan bisa di-collect dulu ya. Terus untuk materi yang kedua yaitu tentang eh, jadi tentang kita bahas ada Mas Ferdi nggak ini? Sorry, Mas Ferdi ada masuk nggak? Mas Ferdi masuk nggak? Kak Ono ya? Ya wis lanjut aja ya. Materi selanjutnya yaitu kita bakalan bahas tentang form-form apa aja yang kita butuhin untuk laporan. Nah, ini bakalan di-share sama dijelasin sama Galuh dari Lamongan. Oh, Bojonegoro. Ya, monggo silakan Omongan. Galuh. Share Gal.
Ibu Galuh, Halo. Assalamualaikum. Halo, Halo. Assalamualaikum Ibu Galuh. Ibu Galuh. Ibu Galuh suaranya Dek, belum keluar. videonya AI gitu aneh dek. Foto terus digerak-gerak ngene tok ya. Yang apa tertutup kameranya boleh dibuka semua enggak? Tak screenshot lagi mumpung udah banyak yang join. Boleh. Yang berapa orang ini belum menunjukkan muka-mukanya. Ini siapa ini? Sek. Belum. Kebetulan laptopnya Galuh error teman-teman ternyata. Jadi kita Lewati dulu. tak screenshot dulu ya. Bentar. Ya wis, karena laptopnya Galuh error, aku share screen punya aku dulu aja ya. Oke. Boleh. Yang penting nggak lihat end. Ini kita coba. Kamu habis makan nasi makan mie? Ya Allah. Ya Allah, siapa itu? Sorry. Koreksi guys. Maaf. Tak share PP ini kelihatan nggak? Belum muncul. Muncul. Belum muncul. Udah. Muncul. Oke. Jadi di sini aku bakalan udah muncul. Muncul. Oke. Di Diklik. sini aku muncul, bakalan muncul. jelasin. Halo, laptopku lemah. Galuh itu. Galuh ini berarti. Oke, laporan harian dan bulanan. Nah, prinsip-prinsip laporan harian itu secara objektif ya berdasarkan fakta di lapangan. Jadi jangan dari pendapat teman-teman, tapi berdasarkan apa yang ada di lapangan. Kemudian kita harus menyusun laporan itu secara sistematis sesuai dengan urutan dan tahapan kegiatan. Dan juga harus lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan pelaporan adalah menjadi bukti kerja laporan, mendukung proses evaluasi kinerja, mendokumentasikan hasil kerja di laboratorium, dan dasar perencanaan kegiatan lanjutan. Nah, ini komponen laporan harian. Jadi kalau kita membuat laporan harian itu, diusahakan untuk memenuhi komponen-komponen tanggal berapa kita membuat laporan, kemudian nama laporannya siapa, kegiatan praktikum apa, alat yang digunakan apa, bahan yang digunakan apa, kondisi alatnya seperti apa, dan kendala selama kita praktikum pada hari itu kendalanya apa. Kemudian tindak lanjut adalah apa yang teman-teman lakukan untuk mengatasi kendala tadi. Nah, terus yang nomor 9 yaitu catatan keamanan. Apabila terjadi kayak semacam misalkan kita lagi praktikum bikin kue, nah tiba-tiba tangannya terkena barang panas. Nah, catatan keamanannya seperti apa? Prosedur sorry. Prosedur keamanannya seperti apa? Dan yang terakhir ada tanda tangan dari teman-teman. Nah, setelah laporan harian tadi nanti kita kolek lagi jadi laporan bulanan. Pada dasarnya sebenarnya isinya hampir sama. Jadi ini kegiatan praktikum teman-teman selama 1 bulan itu di labnya teman-teman itu tadi. Terus untuk penggunaan alat apa, perawatan alat, penggunaan bahan, kendala yang dihadapi, solusi atau tindak lanjut, dan evaluasi kegiatan. Selama 1 bulan itu apa problemnya, apa yang harus dilakukan, terus untuk kedepannya supaya next step tidak terjadi kendala yang sama, apa yang harus dilakukan, itu juga harus kita masukkan ke dalam laporan bulanan. Nah, di sini, di laporan bulanan ini, nanti akan memudahkan teman-teman sendiri untuk membuat rekapan kebutuhan bahan di next month. Dan juga selain itu kita juga bisa merekap bahan yang habis pakai dalam 1 bulan supaya nanti kita ketika akan mengadakan praktikum lagi kita nggak kelabakan ataupun praktikumnya tidak bisa dilakukan karena bahan A tidak tersedia kayak gitu. Jadi untuk menghindari penting
komponen laporan bulanan itu di sana. Begitu teman-teman. Terus aku ada contoh untuk laporan bulanan sebentar. Bentar ya, tak share lagi. Sorry yo, banyak ke distract soalnya muridku masuk. Wih, nak, siap Bu Guru. Ih, maaf, Bu maaf, Guru. maaf. Oh, sorry. Nah, ini teman-teman di sini ada contoh kegiatan lab harian di laboratorium. Kayak gini. Nanti bakalan tak share juga ini. Di tak masukin jadi satu di Google Drive-ku ya. Nanti tak share link ke grup ya. Mungkin bisa dipelajari di sana. Nah, kayak gini. Oh iya, untuk angka kredit, kalau kita PLP, kita wajib banget harus ada angka kreditnya. Cuman cara ngitungnya, mohon maaf, aku belum bisa juga. Mungkin kalau ada yang bisa saling sharing di sini. Nah, ini bisa dituliskan berapa jumlah siswa, guru pendampingnya, kondisi peralatannya apa saja, kondisi sebelum dan setelah praktikum, dan keterangannya seperti apa. Kemudian catatan kendalanya, nah ini kayak gini. Beberapa murid dan MIPA tidak berfungsi baik seperti ini. Ini contohnya untuk laporan harian. Ada foto boleh dimasukkan juga ya teman-teman ya. Nah, oh iya, satu lagi untuk verifikasi. Verifikasi itu pengesahan wajib dilakukan oleh 3 orang. Dilaporkan oleh kita sebagai PLP, kemudian diverifikasi oleh guru pengajar, dan yang terakhir disahkan oleh kepala laboratorium. Kalau misalkan tidak ada kepala laboratoriumnya, boleh langsung loncat ke kepala sekolah. Pokoknya verifikasinya harus 3. Dan itu Kepala berlaku. sekolah boleh dilompatin tambah. Boleh. Jadi gini, kalau misalkan verifikator, kan ada beberapa sekolah yang tidak memiliki kepala laboratorium kan. Nah, itu boleh langsung ke kepala sekolah. Nah, ini laporan kegiatan laboratorium secara bulanannya juga hampir sama ya, teman-teman ya. Nah, kayak gini kan detail kegiatan tanggal 8 praktikum apa, tanggal 15 praktikum apa, 22 praktikum apa. Seperti itu. Ini peralatan-peralatan yang rusak misalkan apa, nanti penggantiannya seperti apa. Catatan kendalanya, rencana tindak lanjutnya. Verifikatornya juga sama, harus 3. Oke. Udah itu aja dari aku, kayaknya itu aja ya. Mungkin ada yang ditanyakan, boleh? Seumpama kalau yang di apa di kegiatan laboratorium kita ada 3, ada pranata laboratorium, ada kepala laboratorium sama kepala sekolah. Kalau kepala laboratorium nggak ada berarti cuma 2 aja tuh Mbak Erl. Verifikator harus tetap 3. Jadi yang tengah itu boleh diganti sama kepala sekolah, sama guru. Jadi harus verifikator itu harus 3. Kita yang membuat, tengah pengesahan, yang sebelah kiri itu verifikatornya. Wajib 3 sih. Dan nanti untuk kalau guru yang mengajar kan itu kan beda lab kan ya. Yang tadi yang terakhir laporan ini loh Mbak. Ya apa? Halo? Halo ya. Macet. Ya apa? Yang tadi Macet, kan Mas ada Asad. pelaporan Mas ada Asad 2. macet ya. Pelaporan kan ada 2 tadi ya. Ada yang Ya, laporan ini masih laporan harian sama bulanan. ya, Nanti kita bakalan next step ke laporan tahunan. yang tadi yang bulanan. Tadi kan pengesahannya kan ada 3, ada PLP, ada kepala laporan sama Ya, kepala sekolah. Nah, kalau kepala Ya. laporannya nggak ada, guru aja. Guru enggak apa-apa. guru siapa aja gitu tadi. Pokoknya sampean sebagai PLP, guru sama yang terakhir kepala sekolah. Oke. Siap. Terima kasih. Mbak Erlin. Yang kemarin Dalam. tuh yang kemarin verifikasi yang harus tulis tangan tuh verifikasi yang mana ya? Aku lupa. Yang ini Mas, termasuk yang laporan sama yang rencana Ya, tahunan. mungkin itu juga dijelasin sih maksudnya gimana. Iya, nanti. RAT, rencana tahunan. Yang di RAB itu loh. Oh ya, Itu ya juga udah. harus sama. Pokoknya laporan sama rencana apa? Planning kita tahunan itu wajib diverifikasi sama 3 orang. Harus 3. Kata Pak Hamim kemarin gitu, wajib 3.
Lagi mungkin Mas Gentur mungkin bisa nambahin. Siapa tahu aku ada kurangnya, bisa ditambahin teman-teman yang lain. Nggak ada suara nih Mas Gentur. Di mute Mas Yan. Ya, suaranya kurang keras ya. Wow, MBG. Tes. Ya, masuk. Masuk Alan. Masuk. Habis ini Mbak Erlin tak tambahin. Kan soalnya Ya, penyampaian oke. materinya aku juga. Oh iya. Nah, itu dari aku buat yang laporan bulanan sama harian. Selanjutnya untuk semester dan tahunan bisa ditambahin sama Mas Gentur. Monggo Mas Gentur. Oke, terima kasih Mbak Erlin. Ini sedikit ya teman-teman. Aku kurang lebih bentuk lapornya itu hampir sama punyanya Mbak Erlin tadi, sesuai dengan share screen. Keluar. Nunggu. Keluar. Keluar. Terus keluar. Nah, share screen, oke. Nah, gini nggih. Udah bisa tampil semua nggih. Awalnya ini gini ya. Aku udah langsung pakai formatnya untuk kita nanti kalau mau pengajuan kenaikan pangkat. Jadi formatnya kurang lebih kayak gini. Kalau ada teman-teman yang mau minta mentahannya, tak minta izin dulu ke yang bersangkutan. Soalnya ini kan dokumen pribadi, takutnya nggak boleh di-share. Tapi nanti secara gambaran umum seperti ini bakalan. Terus untuk tadi yang jelaskan Mbak Erlin mengenai isinya seperti tanggal, terus nama laporan, kegiatan praktikum, terus alat yang digunakan, bahan, terus kondisi alat awalnya itu gimana, dan waktu pengembaliannya itu juga gimana, dan selanjutnya kendala yang dihadapi dan tindak lanjut, serta catatan keamanan nanti akan dituangkan di sini juga. Dan jangan lupa tetap wajib ada verifikasi dari kepala sekolah, kepala laboratorium, dan kitanya yang menyiapkan. Kita awal dari tanggal ya. Ini tanggal, nama laporan, kegiatan, terus ini masuknya ke area register ini. Tapi jangan lupa di kop kita ini ada judul yang tertera. Jadi ini kayak contoh misal gini, laboratorium kimia. Terus bawahnya ada laporan kegiatan laboratorium. Ini mau kalian buat semesteran atau tahunan. Kalau semesteran berarti kan per 1 semester 6 bulan. Tapi kalau untuk yang tahun ya langsung sampean rekap kegiatan 1 semester jadikan 1. Jangan lupa ada nomor dokumen. Nomor dokumennya ini sesuai nanti urutan berkas yang diunggah ketika mau kenaikan pangkat. Jadi contoh tak tulis di sini FK lab 4, lab 04. Kalau ruangannya ada 4 kan berarti kimia itu di tempatku kan paling terakhir. Jadi nomor 4 kimia gitu. Terus kalau ada revisi mungkin ini kan pada pembuatan pertama jadi revisinya masih 0. Terus tanggalnya ini tanggal penulisan teman-teman nggih. Jangan sampai salah. Kayak contoh semisal nanti baru awal semester saat kalian udah tulis tanggalnya awal semester itu jangan. Mending pas akhirnya aja. Terus jumlah halamannya ini sesuai dengan yang kalian lampiran, entah itu isinya nanti kalau tahunan nggak perlu ada gambar nggih, bukti kegiatan, soalnya udah terlampirkan semua di kegiatan harian, laporan kegiatan harian yang kayak Mbak Erlin tadi ini sama. Dan kemudian ini masuk ke register, nama kegiatannya jangan lupa, terus kode bukti kegiatan ini ada aturan tertentu. Jadi ada list kegiatannya dari nomornya masing-masing setiap kegiatan.
nanti tak mintain. Aku belum punya referensi kodenya apa aja itu lupa. Sorry guys, sepurane. Nanti tak tanyain. Terus waktu pelaksanaan kegiatan. Waktu pelaksanaannya ini semester ganjil atau genap. Terus kemudian belakangnya sampai tulis bulannya sampai bulan apa. Terus di tahun berapa gitu. Angka kredit nanti ini kita ada acuannya, aturannya di perundangan pokok dalam perundang-undangan nanti kita tunjukkan. Tapi kalau sekarang masih belum, nggak ada, saya cari tadi belum ketemu. Terus angka kredit hitung ini aku nggak tahu cara ngitungnya gimana. Nanti tak tanyain dulu ke Pak Kamim. Terus volumenya ini kalau volumenya berarti 1, bentuk dokumennya 1, kemudian nama laboratoriumnya apa, terus nama PLP-nya nama kita masing-masing. Gitu nggih. Terus agenda kegiatannya ini sampean rekap. Jadi dari awal bulan ini yang semisal untuk yang semesteran dulu ya, dari bulan Juli sampai November. Kalau Desember kan pasti nanti banyak liburnya, udah kena tahun baru, liburan tahun Natal kayak gitu. Jadi sampean rekap di sini, jangan lupa nanti tempatnya di mana, terus jenis praktikumnya apa, sama kelasnya juga. Ini kalau bisa ditambah ditambahin guru pengajarnya itu siapa hasilnya. Terus sama catatan utama ini hampir ke evaluasinya sama akhirnya itu apa sih yang terjadi, entah kejadian apa kayak gitu. Terus catatan kendala ini kita tuangkan, kayak contohnya alat ukur yang banyak yang rusak setelah praktikum, terus stok bahan kimia setelah praktikum itu sudah banyak yang menipis, kan wajib kita melakukan penganggaran gitu. Terus kemudian fasilitas, kayak ambil contoh ini penerangan untuk bahan yang tidak berfungsi kayak gitu, berarti kan kita harus mengajukan ke sarpras kita masing-masing biar berfungsi lagi. Terus kemudian untuk keselamatan kerja, kayak contoh APAR kayak gitu, terus pintu buat yang lain. Jadi satu ruangan itu pintunya nggak cuma satu kalau bisa. Jadi ada jalur evakuasi tersendiri. Gitu nggih. Kemudian rencana tindak lanjutnya. Jadi dari kegiatan sing sampean ada tadi di catatan kendala, sampean masukkan ke rencana tindak lanjut ini. Jadi apa yang mau kalian lakukan? Kayak contoh tak ambil satu di laboratorium kimia, ada masalah alat ukur yang rusak. Lalu rencananya kita itu gimana? Mau pengadaan baru dan kalibrasi. Nah ini wajib ada waktu pelaksanaannya. Jadi due date-nya itu sampai bulan berapa wajib barang itu ada dan ready untuk digunakan lagi. Gitu nggih. Jadi banyak macam, nanti silahkan panjenengan masukkan. Terus sama yang terakhir jangan lupa kesimpulan. Kesimpulan di sini intinya laporan sampean lah. Kurangnya apa, terus nanti yang mau diperbaiki apa, jangan lupa, sama peningkatan yang mau dilakukan. Entah K3-nya, entah kedisiplinannya tentang anak-anaknya, biar tertib gitu intinya. Dan yang terakhir jangan lupa verifikasinya. Jadi seperti itu nggih. Untuk sedikit gambaran mengenai semester tahunan. Tapi monggo kalau ada bentuk laporan semester maupun tahunan masing-masing dari sekolahan. Tapi nanti kalau untuk format kenaikan pangkat seperti ini, wajib seperti ini. Jadi harus diringkas lagi. Begitu nggih. Ada pertanyaan dulu, mungkin sing tadi belum jelas. Ada tambahan untuk teman-teman yang kemarin dapat pelatihan, atau mungkin ada penjelasanku yang sedikit lupa. Halo. Tanya-tanya. Tas. Tanya-tanya. Nggih, monggo Mbak, sapa iki? Rizky. Oh ya Mbak Rizky. Ini dengan format kenaikan pangkat ini, apakah kalau kita misalnya PLP itu mengajukan kayak gini tuh laptop, kayak sampean kan dari 1 sampai 4 kan, labmu ada 4, apakah keempat-empatnya harus dibuatkan laporan atau satu lab saja? Enggak, kalau kemarin sempat tanyain kayak gitu, satu aja.
yang sering ada kegiatan, yang sering ada praktikum, sampean itu yang aman laporkan. Pokok intinya yang paling lengkap lah buat menjual diri kita udah ngapain apa saja sih gitu. Oke, terima kasih. Nek sampean laporne kabeh, gendeng ki engko muntuk cangkeme. Kakean sing dilaporne. Iya. Ya, tapi kan gini, Mas Guntur, kalau misalnya semuanya dilaporin, berarti kita peluang dapat angka kreditnya gede juga gede kan berarti atau gimana? Soalnya kan kemarin kayak Pak Kamim cerita waktu dia laporan ke mana itu ke Dinas Pendidikan dia ngelaporin 100 kan. Diterimanya cuma 23. Nah, kalau kita cuman ngelaporinnya dikit 23 terus di ACC-nya cuma 4 ya gimana coba? Makanya berarti gimana? Mending banyak atau gimana jadi? Kalau Pak Kamem kemarin itu ya yang dilaporin itu cuma satu laboratorium kegiatan. Tapi rincian agendanya segitu banyaknya memang. Ya enggak apa-apa kalau mau empat-empatnya dilaporin. Nanti tak tanyain dulu lah gimana kalau caranya 4 laporan, empat lab kita laporin sekaligus gitu ya. Bakal di ACC semua atau enggak? Kita kan juga belum tahu. Ya nanti tak tanyain dulu lah. Nek menurutku katanya kemarin sampai pernah bilang ke aku laporin saja yang kegiatan laboratoriumnya paling banyak gitu aja. Itu nanti lapornya udah seabrek katanya gitu. Nanti untuk sing koyok laporan bahan terus laporan tahunan ini, laporan lain-lain lah nanti tak share lah di grup. Tenang ya. Nanti kita masukin jadi satu Google Drive ya teman-teman buat contoh-contohnya, terutama yang dari Mas Gentur, soalnya Mas Gentur paling lengkap contohnya. Lanjutnya gimana? Ayo. Lanjut waktu Jumatan. Oh iya, Rek. Lanjut sudah, kalau nggak ada pertanyaan mungkin. Ada pertanyaan lagi. Monggo sebelum tak akhiri. Aman. Lanjut. Nggak ada ya. Wes saya kembalikan ke Mbak Erlin lagi. Monggo Mbak Erlin. Oke, terima kasih Mas Gentur. Selanjutnya materinya tentang SOP dan LK atau langkah kerja yang bakalan di-share sama Mbak Diara. Boleh Mbak Diara, monggo. Ya, terima kasih waktunya Mbak Erlin. Kedengeran ya teman-teman suaranya? Dengeran Mbak, Mas kedengeran. Gentur share screen-nya boleh dimatikan dulu. Share screen-nya Mas Gentur. Bentar. Laptopku ya pada lemot mari ngono. Wes. Izin Iya, yuk. share Ayo. screen ya. Loh lah kok dalam diam berdoa ya kok gara-gara aku ah. Gara-gara aku iki ya. Oh, ngono, oke. Ayo. Apakah sudah muncul? Muncul. Sudah ya? Oke. Oke, yang selanjutnya itu adalah SOP dan langkah kerja ya teman-teman. Nah, yang pertama pengertiannya dulu standar operating procedure atau SOP atau dalam bahasa Indonesia itu prosedur operasional standar atau POS adalah dokumen tertulis berisi rangkaian instruksi terperinci untuk menjalankan suatu SOP ini nanti untuk sebagai petunjuk tata cara kerja. Kalau kita kerja mau ngerjain sesuatu itu bagaimana? Nah, ini fungsi dan tujuan POS atau prosedur operasi standar, yaitu sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas sesuai standar yang ditetapkan. 2, untuk mengurangi kesalahan dan kebingungan. 3, untuk memudahkan pelaksanaan
tugas. Tujuan dari POS sendiri itu adalah memastikan keseragaman dalam kinerja, efektivitas biaya, dan kualitas hasil kerja. Kemudian garis besarnya isi prosedur operasional standar itu ada judul, ada penanggung jawab, yang ketiga ada lingkup implementasi, yang keempat definisi dari pekerjaannya itu, kemudian ada prosedur dan alur kerja. Di sini ada contoh untuk SOP yang ada ya, bentar ya. Apakah sudah muncul? Belum. Belum. Masih loading. Nah, share screen-nya diganti. Nah, iya benar udah benar kan. Ini salah satu contoh prosedur peminjaman alat dan bahan. Nah, di sini itu isinya ada tujuannya. Tujuannya itu untuk apa? Mengatur tata cara peminjaman alat dan bahan praktikum. Di sini saya ambil sampelnya di lab teknik audio video ya. Kemudian ada penanggung jawabnya, ada kepala bengkel, kemudian lingkup implementasi. Ini akan diterapkan di mana? Kalau di sini adalah pengelola laboratorium. Kemudian definisi dari peminjaman. Itu adalah pengambilan alat atau bahan untuk kepentingan praktikum atau keperluan pendidikan yang lain. Yang kelima ada ada prosedurnya. Dari awal itu gimana kita mau minjam itu gimana? Nggak ujuk-ujuk mau pinjam ini. Nah, itu kan nanti takutnya kalau gitu eh, apa ya, alur dari alat itu nggak kelihatan kemana gitu. Nah, ini ada prosedurnya, nah 1 sampai 6 nanti akan di-share ya teman-teman. Kemudian kalau SOP itu ada alur kerjanya. Nanti ini isinya sama sebenarnya sama prosedurnya, cuma dibuat lebih ringkas gitu. Dari guru mengisi belangko, kemudian menyerahkan worksheet yang dikerjakan hari itu atau praktikumnya apa. Kemudian laboran menyiapkan alat dan bahan yang akan dipinjam, mengisi jurnal penggunaan lab dan buku penggunaan alat bahan. Kemudian siswa atau guru mengecek keadaan praktikum. Jadi double checking. Kita juga ngecek dari laboran memastikan alat itu bisa, dan siswa dan guru itu juga mengecek kalau alat ini bisa nih digunakan. Jadi nggak ada misalnya tiba-tiba kerusakan di tengah-tengah, nggak ada yang salah-salahan gitu. Kemudian alat dan bahan bisa digunakan untuk praktikum. Ketika selesai, siswa mengembalikan alat dalam keadaan bersih. Kemudian laboran mengontrol kondisi alat dan bahan setelah praktikum. Apakah lengkap? Ini kurang ya teman-teman harusnya. Kalau lengkap berarti alat dan bahan disimpan kembali oleh laboran. Kalau tidak, berarti itu masuk ke laporan alat rusak atau alat hilang. Nah, nanti yang bagian laporan alat rusak dan hilang ini ada prosedurnya sendiri lagi. Untuk laporan alat hilang atau rusak saya belum bikin ya teman-teman. Jadi mungkin menyusul yang ini. Dari yang SOP ini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, saya lanjut ke langkah kerja. Lanjut ya. Kemudian instruksi kerja atau langkah kerja itu adalah langkah-langkah urutan tindakan spesifik yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu tugas. Tujuannya adalah memberikan petunjuk langkah demi langkah yang harus diikuti oleh operator untuk mencapai hasil yang diinginkan dari prosedur tersebut, mencakup tahapan detail dan urutan aksi yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu tugas atau eksperimen secara spesifik. Ini adalah contoh langkah kerja yang di lab IPA.
Nah, ini salah satu contoh langkah kerja. Jadi dia lebih spesifik untuk praktikum apa yang akan dikerjakan hari itu. Misalnya mengukur volume. Ada bacalah alat dan bahan dan prosedur dengan teliti dan cermat. Kemudian ada rincian alat dan bahannya dan prosedur pengukurannya gimana. Prosedur pengukuran dengan gelas pancuran dan ada ilustrasi gambarnya. Ini lebih baik karena lebih enak anak-anak belajarnya. Seperti itu. Kemudian lanjut. Perbandingan bedanya pos sama langkah kerja itu apa sih? Dua-duanya itu hampir mirip ya. Kalau dari perbandingannya dua langkah kerja dan pos itu adalah kalau pos atau SOP, dokumen formal yang mengatur seluruh kegiatan operasional untuk menjamin kualitas, konsistensi, dan keselamatan. Kalau langkah kerja itu urutan detail-detail langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Untuk cakupannya, SOP lebih luas meliputi sistem tata kelola dan prosedur. Kalau langkah kerja lebih sempit, hanya berfokus pada urutan tindakan yang harus dilakukan. Terus untuk dari tujuan utamanya, SOP menjamin kualitas dan keselamatan laboratorium secara keseluruhan. Kemudian kalau langkah kerja menyelesaikan suatu tugas spesifik dengan benar dan dapat direproduksi. Kemudian dari posisi, SOP merupakan pedoman baku. Yang kemudian langkah kerja itu sebuah instruksi rinci yang merupakan inti aksi dari suatu prosedur. Mungkin itu yang bisa saya sharing hari ini, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Kalau masih ada yang mau menambahkan dari lab masing-masing? Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Mbak Erlin untuk materi selanjutnya. Erlin, Erlin kayaknya, oh itu ada sih, tak kira keluar. Atau lanjut ke materi selanjutnya saja. dari Mas Rizaldi. Selanjutnya aku ya, ya wis. Saya Boleh. pikir ini matiin dulu ya, Mbak. Oh iya, Selanjutnya itu K3 Bu Maya ya. Oh, bukan. Bukan. Ya, K3. Aku jejaring kolaborasi. Mbak Maya, monggo. Bebas sudah atau Bu Maya dulu, nggak apa-apa lanjutkan materi K3. Bu Maya Silakan dulu Bu aja, Bu Maya. Maya dulu. Sik, bentar ya teman-teman, aku cari kelas kosong. Mencari teman. Bu Dewi di sini tak, Bu? Apa nih? Iya, aku Zoom. Oke, selanjutnya kita materi ini siapa sih? Bentar. Selanjutnya materinya tentang K3 yang bakalan dijelasin sama Mbak Maya. Boleh Mbak Maya monggo share screen buat nge-share tentang K3 yang ada di laboratorium. Belum Bu, jadi ini penerapan lanjutan nih. Bu Maya, halo Bu Maya. Halo, mamanya halo. Bu Maya suaranya tidak terdengar ya. Bu Maya nggak ada suaranya, Bu Maya.
Cek cek, halo Bu Maya. Suaranya nggak ada Bu Maya. Mic-nya mungkin ini nggak ke detect kayaknya, atau rusak atau Gak ke select Pak. Mbak Mai. Kena mic-nya headset mau enggak ya? gimana Mbak Maya? Mic-nya error. Settingan mic-nya tuh. Kayak settingan mic di Discord. Iya, settingan mic-nya Mai, kayak. coba dicabut aja itu headsetnya. Pakai langsung manual dari PC-nya aja. Nah, iya benar. Gak usah pakai headset. Ya wis, untuk menghemat waktu wis tak lewati dulu aja, aku dulu aja. Iya, Soalnya iya, aku iya. juga nggak penting-penting banget soalnya sih. Cuman ya dibilang nggak penting-penting banget juga ya lumayan butuh sebenarnya. Boleh Mas Aldi dulu. Muncul nggak guys? Muncul. Muncul aman Ya aman. aku langsung. Aku singkat Mungkin aja sih. sebelumnya Mas Oh Aldi ya, bisa nyanyi dulu. guys, skip. Serius guys, Ayo waktu Mas ada. Aldi, Yuk, apa namanya? Soundtrack laporan Mas Aldi. alah, skip, Ayolah skip, Mas. skip. Ayo, langsung fokus. Jejaring dan kolaborasi ya. Ini aku ngejelasin, jadi kemarin tuh di samping kita dapat materi tentang gimana jadi laboran, gimana aturan segala macam, kita tuh dikasih pemahaman bahwa koordinasi dengan orang lain, dengan guru, dengan sesama laboran. Jadi aku juga baru tahu kemarin ternyata untuk mengolah laboratorium itu sebenarnya ada 3, ada laboran, ada PLP, ada salah satunya itu kalau nggak salah namanya toolman. Cuman ya seperti pada umumnya ya nggak semuanya ada di tiap sekolah ya, terutama untuk Enggak. sekolah yang kecil-kecil kayak SLB saya ini. Jadi kenapa sih kolaborasi itu penting? Jadi kolaborasi itu nggak selalu tentang tidak hanya tentang bekerja sama dengan guru, tenaga pendidikan itu juga butuh. Jadi sebagai ibaratnya kita bekerja sama untuk ngolah data, dukungan pembelajaran, terus juga apa ya, bikin semuanya tuh harmonis gitu. Jadi kayak ibaratnya gurunya ngajarin apa, kita praktikumnya itu harus sesuai gitu. Jadi kayak semacam menunjang gitu. Namun biasanya memang seringnya itu karena kaitannya dengan gimana ya, pekerjaannya itu kadang guru juga nyabang jadi apa, terus kayak laboran nyabang jadi TU apa, jadi kita itu agak jarang untuk duduk bareng untuk berdiskusi gitu. Oke, selanjutnya dampak positif dari kolaborasi apa? Yang pertama itu kolaborasi membuat pekerjaan dari hasil ya pemikiran orang kan ngasih saran enaknya gini, jadi kita tuh bisa ada banyak pandangan dan mungkin kita bisa oh iya ya yang ini nih yang lebih efektif gitu misalnya. Terus juga jejaring dan kolaborasi menguatkan posisi kita sebagai mitra strategis dalam pendidikan. Jadi tenaga kependidikan tuh nggak hanya menjalankan fungsi administratif tapi juga menjadi bagian dari ekosistem pembelajaran yang saling terhubung. Yang terakhir, jejaring menciptakan ruang untuk tumbuh bersama. Berjejaring dalam komunitas yang sehat akan menjadikan kita berkembang tanpa merasa sendirian. Dan kita merasa dimiliki, dihargai, dan diajak bertumbuh bersama.
Nah, ini merupakan tantangan ya, tantangan yang biasanya agak sulit ya. Kenapa berjejaring di sekolah itu sulit? Jadi, ada sekat peran di lingkungan sekolah, biasanya ada yang perannya ini, perannya itu, ada yang double-double, ada yang kerjanya gini, jadi sulit gitu untuk berkomunikasi. Dan juga hal itu juga berkaitan dengan keterbatasan waktu dan kesempatan kolaborasi. Terus kurangnya pengakuan dan dukungan, belum optimalnya sistem yang mendukung kolaborasi tenaga kependidikan. Nah, ini kan biasanya gimana ya? Kalau kayak kita ini kan yang generasi muda kan, ya misalnya kita nggak bisa ketemu secara fisik, kita bisa secara online. Cuman kan nggak semuanya bisa gitu menggunakan teknologi. Jadi sistemnya nggak semuanya bisa pakai gitu. Dan ini juga nyambung sama terbatasnya akses teknologi dan literasi digital. Eh, ini selanjutnya itu jejaring profesional melalui asosiasi profesi. Eh, Jejaring profesional ini adalah hubungan yang dibangun secara strategis oleh individu dalam suatu bidang kerja untuk saling berbagi informasi, pengalaman, sumber daya, dan dukungan demi peningkatan kompetensi dan efektivitas kerja. Nah, kalau untuk kita, asosiasi apa namanya, jejaring profesi itu ini Atlas Indonesia atau Asosiasi Teknisi Laboran Sekolah Indonesia. Eh, jadi ini tuh merupakan komunitas profesi bagi teknisi laboran sekolah. Asosiasi ini mendorong peningkatan keterampilan pengolahan laboratorium, keselamatan kerja, dan inovasi alat peraga pembelajaran. Atlasi juga menjadi tempat berbagai prosedur operasional, berbagai instrumen eksperimen, serta saling mendukung antar laboran lintas wilayah. Jadi kalau saya join kemarin, ngelihat pendaftarannya itu isinya 3 orang yang saya bilang tadi. PLP, laboran, dan Toolman. Kalau mungkin yang belum gabung mungkin langsung di-scan aja itu QR code-nya biar bisa bergabung. Jadi bisa saling sharing antar yang lain. Soalnya nanti kalau nggak salah nanti ada PA grup khususnya. Mungkin nanti untuk hal kerjaan setiap hari juga bisa nanya-nanya di situ. Di situ juga ada beberapa yang sudah ahli lah, sudah lama menjadi PLP. Udah, itu aja. Mungkin ada pertanyaan dari yang saya sampaikan. Kalau nggak ada mungkin dilanjut aja. Oke, lanjut aja Betul mungkin. sih. Apa? Itu apa di setiap sekolah kan di setiap sekolah kan itu dari kata Mas Rizaldi kan harus ada sekat-sekat itu kan. Nah, itu sebenarnya tantangan tersendiri sih soalnya ada yang kadang orangnya enak, ada yang orangnya susah dihubungi. Nah, itu Sebenarnya paling itu juga bisa jadi penghambat itu apa implementasi kita pas kayak mau mengerjakan agenda-agenda kita gitu loh. sebenarnya kalau yang kayak gitu itu ya kalau dari pengalamanku ya, emang pendekatannya itu bukan pendekatan profesional ya. Emang harusnya pendekatannya itu kayak kekeluargaan misalnya kayak makan bareng, sering nongkrong bareng yang gitu-gitu loh. Kayak emang Iya. harus pendekatannya itu keakraban, harus akrab dulu emang nggak bisa karena saya ini ada tuntutan ini terus kita harus secara profesional kayak ini itu nggak bisa. Kita harus ya pendekatannya kayak kekeluargaan lah bahasanya. Mungkin ada yang lain. Maaf ya aku sambil makan lapar soalnya. Belum sarapan. Saken nih rek. Nggak ada. Oh ya, tadi kalau misalnya yang belum ini nanti QR code-nya aku taruh di grup ya. Kalau yang belum join, tolong join ya. Dan juga mau nginformasiin, jadi kemarin-kemarin itu yang perwakilan tiap daerah dilihat kalau ada suratnya dilihat. Soalnya itu perwakilan ketua cabang Atlas. Jadi misalnya kayak Mas Faisal ini dari mana saya kok lupa. Nah, dia itu katanya nantinya akan dijadiin ketua cabang di daerahnya gitu. Untuk yang kemarin pelatih Kacap. laboran. Udah itu aja. Jadi kalau misalnya ada kebingungan atau apapun dilihat misalnya sampean Jombang, dilihat kemarin yang ikut pelatihan Jombang siapa, kalian sampean kalau mau nanya langsung ke dia aja. Soalnya dia pasti ketua ininya, ketua atlasi, ketua cabang di daerah itu gitu. Cie Oke. ketua sampang. Yoi. Sombong. Oke.
Sombong. Mungkin dilanjut. Sombong. Tadi yang belum kan Mbak Maya, terus Mbak Galuh. Mungkin siapa yang bisa nih, yang Galuh. udah nggak error? Mbak Galuh, Nanti Mbak. materinya di-share apa enggak? Ya, nanti Di-share kok. semua materinya kita collect jadi satu, kita masukin Google Drive ya. Jadi biar kita bisa saling lihat di sana, oke? Saling belajar bareng lah. Ini Terima kayak suara kasih. Mbak April tapi gak ono muka Iya. Gak nggawe headset jadi tak adep nondokur karo ngomong. Ayo, Oh, gimana? sambil putar-putar. Nyanyi sih Mbak April. Nah. Tung tak tung. Tung tak tung. Ayo gimana, Mbak Maya atau Bu Galuh? Bisa nggak? Galuh tentang form-form yang dibutuhkan apa aja, atau Mbak Maya mungkin. Nah, ini atau enggak? Oh, Mas Sahroni juga kayaknya ya? Atau Mas Zahroni bisa. Jangan Syahroni ya, guys. Mas Zahroni. Kayak Z. Zahroni. Celananya pink apa enggak? Guys, suaraku masuk enggak? Masuk. Masuk. Jelas. Ini siapa ini, Mbak Maya? Mbak Maya atau Galuh dulu terus. Masuk Mbak Maya, masuk. Mbak Maya dulu ya, kayak Mbak Maya lebih siap. Ya? Oke guys, ini aku ngejelasin tentang aturan K3 di lab IPA. Karena kan labnya cuma kalau yang paling membutuhkan K3 kan lab IPA ya. Jadi aku ambil contoh IPA ya. Thank you. Pembahasannya mengidentifikasi aturan keselamatan lab dan peralatannya, terus menjelaskan pentingnya penerapan sama menganalisis pelanggaran keselamatan. Mas Bella. Keselamatan lab itu penting. Dengan adanya K3 ini bisa melindungi diri kita, guru, dan siswa, terus menangani alat dan bahan kimia dengan benar, mencegah kecelakaan saat praktikum. Aturan keselamatan melindungi semua orang, bahkan eksperimen yang sederhana bisa menjadi bahaya jika kita ceroboh. Ini contoh dari APD ya guys. Nggak semuanya ada di sekolah, tapi ini secara umumnya ada sarung tangan, kacamata, apron, jas lab, masker, sama face shield. Aturan lab yang pertama yaitu cuci tangan sebelum dan sesudah praktikum. Yang kedua, dilarang makan atau minum di dalam laboratorium. Ini semua lab kayaknya emang nggak boleh makan dan minum ya. Yang ketiga, ikat rambut panjang dan jangan gunakan perhiasan. Yang keempat, jangan mencampur bahan kimia kecuali ada instruksi. Apapun. Yang ketujuh, selalu kenakan APD, minimal banget itu sarung tangan sama jas lab. Terus yang ke-8, menyimpan alat dan bahan sesuai tempat penyimpanan, jangan dicampur, apalagi untuk bahan kimia tertentu yang penyimpanannya itu harus khusus. Yang ke-9, mengetahui letak apar, wastafel, dan P3K. Jadi ketika terjadi insiden itu udah tahu aparnya di mana, P3K di mana, terus wastafelnya di mana, dan pengecekan untuk apar itu masih bisa digunakan atau tidak, kadaluarsa atau tidak. Untuk kotak P3K juga seperti itu. Lalu jangan menyentuh bahan lab tanpa izin. Untuk bahayanya itu, yang pertama bahaya biologis, yaitu kemungkinan terpaparnya bakteri, virus, atau yang lainnya. Terus kalau bahaya kimia, yaitu bisa meracuni dari terhirup, tertelan, atau kontak fisik. Yang selanjutnya mudah terbakar, yaitu bahan kimia tertentu yang gampang sekali memunculkan percikan api. Yang selanjutnya bahaya listrik, yaitu di sekitar lab atau pamflet-pamflet untuk mengingatkan agar tidak bisa sembarangan dan tetap mengikuti aturan. Udah guys, selesai. Jadi kita harus tetap menjaga K3.
Bisa tambahin tata tertib. Teman-teman, sorry sebentar nyela yo. Aku izin keluar ini dulu ya. Aku tak pulang sih nanti cek rumah aku tak kembali join, oke? Bye. Tes penjelasanku udah selesai. Ada yang mau ditanyakan atau enggak? Cukup jelas. Kalau enggak, oke. Lanjut Bu Galuh, kalau misalnya Galuh mau lanjut. Kalau nggak ada, selesai aja gimana guys? Balik ke Kak Faisal. Kalau Kak Mas Rizaldi bagaimana? Dilanjut napa mboten? Ini materinya apa sudah semua ya, Mas Rizal? Kurang paham, Mas. sama Mas Ferdi, dua yang belum. Mas mau nanya buat siapa aja yang kemarin itu ikut semuanya barangkali tahu. Aku tadi kepikiran kayak kan sekarang udah ada perwakilan kacap-kacap di masing-masing tempatnya. Nah itu nanti apakah ada kayak MGMP gitu kayak kan kalau guru-guru ada MGMP ya pertemuan rutin. Nah nanti apakah kacap-kacap ini rencananya akan ada MGMP semacam MGMP di tiap-tiap wilayahnya apa gimana rencananya? Izin menjawab ya, Mbak April ya. Kemarin sih saya sempat tanya untuk permasalahan itu. Kan sudah kita kan kemarin emang dikasih tahu untuk menjadi seperti perwakilan ya. Sebenarnya sih lebih enaknya seperti komunitas ya. Seperti Mas Gentur itu di Sidoarjo kan sudah ada. Untuk di daerah lain kan mungkin belum ya. Memang sih seharusnya harus dibentuk seperti MGMP. Namun harus izin dulu katanya ke Capdin. Nggih, Mas Gentur nggih. Nah, soalnya yang sudah jalan itu Sidoarjo sama Surabaya yang sudah ada seperti MGMP-nya itu. Untuk daerah lain mungkin nggak tahu ada atau belum nih. Kalau memang mau diadakan ya mungkin nanti bisa koordinasi antar sesama dulu. Mungkin nanti biasanya yang sering ke Capdin mungkin bisa ditanyakan kalau MGMP bagaimana. Atau yang sudah berjalan Mas Gentur pengalamannya gimana? Bisa diceritakan Mas Gentur. Kan lumayan SPPD ya. Nah, izin nambahin dikit nggih untuk masalah MGMP. Kalau di kita itu namanya MPLP, Musyawarah Penata Laboratorium Sekolah. Untuk selama ini tuh sudah ada sama Surabaya jadi satu. Jadi kalau kita ada kumpul untuk semester ini kita masih merapat ke Sidoarjo sendiri. Soalnya kan senior kita ada di sana semua kan. Dan untuk prosedurnya untuk pengadaan MGMP tadi kemungkinan harus wajib lapor ke mana? Ke Capdin masing-masing dulu. Biar nanti kalau Dek? Enggak ada. Ya, tak doain aman. Sorry guys. Ada sedikit iklan tadi. Nah, jadi untuk Surabaya sama Sidoarjo
masih ngumpul di sana. Ya benar tadi katanya Mas Rija, Mas Faisal untuk laporan ke Cabin dulu buat koordinir eh, satu semester itu kalian mau rencanakan berapa pertemuan. Nah kalau di Sidoarjo itu satu semester minimal 6 kali dan itu wajib dilaksanakan. Lebih enggak apa-apa, tapi yo ojo luwih banget. Intinya sampean pas waktu MGMP bener-bener membahas ono dagingnya lah pembicaraan nih. Bukan cuma dolan, kongko terus mulih neh. Lah itu nggak dianjurkan pun nggak dibolehkan. Intinya ngono sih. Yang penting tanya dulu ke cabin masing-masing sih lah. Golek arek Pak. Wis. Nyetek kok. Oh iya. Berarti mungkin sampean kalau tiap bulan sekali jadi pembicara hasil yang didapat dari MGMP yang banyak dagingnya itu lumayan loh Mas, nanti kita bisa lanjut terus tiap bulan ada materi yang dibahas. Iya Mas. Soalnya kita sih nggak ada perkumpulan kayak gitu kan kadang bingung loh, ada info apa harusnya gimana yang baik buat labnya kan kita nggak ngerti gitu Mas. Kalau barangkali ada materi apa yang didapat dari kumpul gitu terus sharing-sharing ngono ya apa Mas? Ya bisa aja. Aku nangkepnya dulu ya. Ya maaf sebelumnya. Jujur dari kita kelompok regional Surabaya selama ini kan selalu menanyakan setiap pertemuan yang dibahas mau agendanya apa sih? Kan itu pasti kan terjadwal kan ya, terjadwal dan ada setiap pertemuan mau bahas apa. Tapi pas waktu sampai sana kita kayak nggak dapat apa-apa. Jadi semua materi udah diberikan satu blok file gitu. Cek wis wacon dhewe, aku nek we kon takok nek gak takok ya wis. Tak umak tak gawe paham. Jadi ya ning kono wis intine wong-wong kaya wong Sidoarjo ya sepurane nek buka rahasia ning kene. Cuma buat buang stres dari gawean ini sekolah masing-masing. Jadi ya begitulah, kita belajar materi sendiri. Pokok nanti insya Allah kalau ada materi baru tak share gitu kok. Tenang aja. Gak apa-apa Mas, seadanya aja, barangkali ada yang bermanfaat, kiranya bermanfaat. Minta bantuan di share aja Mas. Nggih, siap. Oh iya, sama sedikit tak kasih bocoran. Nanti di bulan November kalau proposal kita disetujuin bakal ada kayak seminar webinar. Jadi yang ngisi nanti itu Pak Hakim sendiri, terus dari orang GTK-nya, terus sama beberapa senior yang ada kita di Sidoarjo. Jadi seminarnya itu ada sertifikatnya juga. Ya ngapurane nanti tetap ada HTM-nya buat penebusan sertifikat. Terus nanti yang dibahas pertama itu K3. Ini nih gitu. Tapi ditunggu aja. Mungkin teman-teman yang Sidoarjo itu tahulah sedikit informasinya. Kayak Mbak Miftah, Mbak Silvi, mungkin tahu itu. Nanti kita kabarin lagi kalau fix benar-benar untuk agenda November itu setuju untuk proposalnya. Soalnya kita untuk tanggalnya masih belum ada. Saking padatnya sama kegiatan sekolah masing-masing. Terima kasih banyak Mas. Kembali ke Mas Faisal. Ya, mungkin itu saja ya. Yang mungkin materinya bisa dilanjut ya. Ada yang belum mungkin? Pak Rijaldi, Halo, siapa yang belum? Sudah semua Pak? Gimana? halo, tanya Mas Faisal. Tadi Bugalu udah belum? Bugalu belum. Mas Saroni? Saroni belum. Ayo.
Oke, Mas Daroni mau nggak ngisi? Galuh kan kayaknya masih error tadi. Iya. Ya, nggak apa-apa. Mas Saroni dulu. Halo, Masuk, dengar. masuk. Masuk, Mas Dengar. Daroni. Masuk ya, saya terdengar. Aku apa ya Mas materi ini Mas? Sampai di grup Eh, nggak kena pembagian dah? apa ya kemarin? Astagfirullah. Program tahunan ya? Oh iya, program tahunan. Program tahunan. Oke. Saya ini saya. Sekarang saya. Iya. Ya, nggak Monggo, apa-apa monggo. langsung. Mas Langsung Saroni aja. program tahunan. Oke. Program tahunan. Kalau program tahunan, bentar. Oh, nyepno PPT apa gimana, Mas? Anu ya, kemarin tuh itu ya, ada contoh dari kelompok kita ya. Oh, boleh. Mas Gentur. Boleh. Mas Gentur, Andy hilang Mas Gentur. Ada. Di-share aja di ini. Share screen aja. Oke. Bentar ya. Aman, dinten nih. Kartu. Aduh, Pak. Besarnya piye ta iki? Itu masing sampai di komputer kan? Iya, Mas. Itu di samping turn off kamera tuh ada tulisan share your screen sing layar arah panah ke kanan gitu loh. Ada kayak logo monitor terus arah panah ke kanan. Arah menggok kanan. Arah menggok kanan. Ono gak? Oh, ini ya. Belum, Mas. Iki kita tak kirim ning grup yo. Nah, iku. Tap. Monggo, Mas. Mana, Mas? Sudah tak? Muncul. Sampai buka aja. File yang mana? Muncul, Mas. Ini sampai disconnect dulu. Oh. Sampai ininya bukan disconnect. Nah, sampai buka dulu filenya. Terus share screen sampai klik dokumennya. Oke? Share screen. Adalah. Gue sampean buka dah ini nih. Bisa buka ya? PDF. Sampean share screen terus pilih file yang PDF-nya. Baik aplikasi. Iya, aplikasi terus sampean pilih yang PDF sing wis sampean buka, bukan explore-nya sing sampean duduhno. Coba share screen terus atas layar aplikasi terus sampean pilih sing file apa PDF ya. Ya, monggo. Mungkin bisa dikirim ke Mas Rizaldi buat Nah, ya, boleh. moderator. Ya, boleh. Kirim no aku aja. Nanti Mas Haruna tinggal menjelaskan. Boleh.
Nggak misalnya bingung. Halo Mas Zoroni, kok hilang? Ini AFK AFK. Terus piye iki? Main kartu sih ah. Masih away from keyboard masian. Sing luwe mangan sik, sing luwe mangan sik. Derek out of topic takon. Monggo. Kalian wis padha ikut ta keluar NUPTK nih. Kurung aku. Aku kemarin itu NUPTK sempat ditolak ya. Hah? Ditolak itu dalam artian ada berkas yang harus diupload ulang. Jadi operatornya itu info ke aku, nah, Pak ini diupload ulang apanya kayak ijazah sih waktu itu. Jadi ada berkas yang kurang gitu, akhirnya diajukan ulang. Mungkin punya teman-teman sudah ada balasan mungkin pengajuannya. Ya takon operatorku ya, Dik. Buru-buru bisa nih, durung informasi. Sekarang Berarti ngajunya ya apa sih? akun belajar ID ku harus ada NUPTK ya? Nggak harus kalau akun belajar. Kalau akun belajar itu dari SK-nya bisa diajukan. Kata operatorku sih bisa diklaim, diajukan. Pokoknya SK-nya tenaga administrasi bisa. Kalau laporan emang nggak dapat sih infonya. Tuh. Jadi kita nggak bisa dapat berarti atau gimana? Dapat kok Mas, Intinya. tetap dapat. Tetap dapat. Kalau Dapat. yang dapat itu mungkin karena diajukan dari sekolahnya itu tenaga administrasi ya, jadi mungkin dapat. Saya di sini tukang kebun aja ada yang punya itu akun belajar ID di tempat saya loh, tukang kebun dan akunnya itu @admin belajar gitu. Jadi kan TU kan, ya. Oh iya iya admin betul. Jadi gitu ya. Soalnya di Dapodik itu nggak ada yang namanya PLP maupun laporan. Mm-mm. Iya kan. Terus piye iki? Kok AFK KBI? Pemateri ini. Bugalu mungkin Bugalu nggak ada. Halo error. Terus Oh iya. Mas Zahroni sih iki AFK kayaknya. Nah, ini Itu udah datang deh. Gimana gimana? Datang balik-balik lagi iki. Diceluk Kurane yo, Iya, iya. anu ya aku. Ya, Kau. santai. Santai. Lanjut lanjut. Loh, metu. Duh. Oh, sepurane iki jawane iki pamit. Oh, pamit. Eh. Gitu. Dinteni le pamit. Le. Gini aja wis ya, karena kan ada kepentingan mungkin ya. Adilan Ada itu. masalah lagi. Mas Terus Suga. gimana? Mas Agus. Apa dilanjut Suka. nanti yang belum atau bagaimana enaknya? Kalau memang kurang dua materi, mungkin bisa materinya di-share semua dulu. Kalau ada waktu yang lebih senggang bisa dimulai kapan gitu aja sih. Enak Ya. dulu. Iya. Ya wes gitu aja ya. Walaupun rencang-rencang. Iya enggak apa-apa. Nanti diinfo aja, ntar lagi diinfo di grup. Untuk Discord-nya disudahi dulu ya. Nanti Ya, yang nggak apa-apa. belum dilanjutkan. Nanti entah setelah Jumatan atau gimana ya. Oke. Mas Asad, Nah, bisa sampean rekam tidak iki? Wis rekam. Sampean share di mana nanti? Di Google Drive tak share kok. Soalnya gede
Oke, siap. Ya, Bikin grup ya, Pak. link ya. Terima kasih. Terus ya, nggak ada yang ditanyakan lagi berarti ya dari teman-teman ini ya. Mungkin sudah cukup, mungkin tanyanya pas saat ini Mas. Apa implementasi kalau kebutuhan pasti tidak. Oh ya. Mungkin nanti bisa dibahas lagi di mungkin pertemuan selanjutnya ya. Nanti bisa selesai. Mas kalau gitu ini karena Mbak Erlin sudah belum join lagi, kita tutup ya sudah ya. Ya. Ya, boleh. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Oke. Oke guys.